Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Selamat pagi, semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini dulur-dulur, kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF. Dan kali ini Marif ingin mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah permasalahan yang menjadi perbincangan hangat, terutama dari saudara-saudara kita dunia pencaksilat. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai permasalahan ini dulur-dulur, di sini Bima ANF ingin mengucapkan semangat untuk adik-adikku Liting 2023 yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugas mereka sebagai siswa persaudaraan Setiadi Teratai. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram atau yang disebut bulan Suro, yang dimana akan terlahir saudara baru dari rahim yang berbeda. Gundul kemaki siap ready mas Sleting sapi itu rasane malah deger. Kok mencotot kok malah disoko heksimer. Oke dulur, jadi di sini kita akan membahas mengenai permasalahan yang di sini ditimbulkan oleh sebuah surat edaran, ya kan, yang menampilkan sebuah berita adanya larangan latihan pencaksilat atau larangan kegiatan pencaksilat. Hal ini disebabkan karena adanya bentrokan yang terus-menerus terjadi di suatu wilayah. Yang mungkin sebagian dari dulurku bertanya-tanya ya, di sini di daerahku aman-aman saja ya kan, tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi gesekan. Namun kalau kita menoleh ke Jawa Timur, Jawa Tengah ini dulur-dulur, ini selalu terjadi geger geden ya kan, der-deran. Dua kelompok perguruan silat di Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur bentrok. Dua anggota perguruan silat bentrok. Saat bentrokan terjadi antara ratusan anggota perguruan silat dengan kelompok tak dikenal. Itu yang mungkin menyebabkan pihak kepolisian ya kan, atau aparat penegak hukum harus mengambil tindakan karena adanya kegiatan-kegiatan ini sangat merugikan masyarakat, mengganggu Kamtibmas, mempersulit tugas Polri dalam menjaga keamanan internal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini perlu menjadi perhatian buat kita semua ya dulur, entah berita ini benar adanya atau tidak, karena sudah terbukti di Wonogiri tugu-tugu yang sering menyebabkan adanya gesekan antar perguruan pencaksilat ini diperintahkan untuk dirobohkan oleh aparat kepolisian, dirobohkan beneran dulur-dulur. Sekarang kalau ketemunya aparat hukum, kita bisa apa ya kan? Ini sudah aturan yang dibikin oleh pemerintah. Kasihan daerah-daerah yang di sini bersaing dalam dunia prestasi ya kan, bersaing dalam hal kebaikan, dalam hal positif. Ini harus terkena efek dari permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh wilayah lain. Seperti contoh di Jakarta ini kita bersaing dulur-dulur, bersaing dalam hal prestasi ya kan, bersaing dalam hal positif, menginginkan siswa-siswa kita untuk ikut pertandingan dan akhirnya bertemu dengan organisasi maupun perguruan lain. Itu sah-sah saja dan hal yang baik, hal yang positif. Saya kira harusnya permasalahan atau dendam-dendam pribadi ini dibawa ke ranah seperti ini dulu-dulu. Kalian benci dengan perguruan lain monggo, tapi bukan pada tempatnya apabila sampai Anda melakukan tindakan seperti tawuran. Yang pada akhirnya nanti pasti yang dirugikan juga masyarakat. Rombongan yang kalian bawa ketika tawuran ini belum tentu semuanya ini warga loh. Emang kalian melakukan sweeping dulu atau kalian melakukan data dulu anggota-anggota yang ikut tawuran ini? Kan enggak. Timbul pertanyaan, siapa yang merusak rumah-rumah warga? Siapa yang merusak fasilitas umum? Kalau tujuannya sebenarnya adalah sesama anggota perguruan, itu ya pasti oknum. Dan tujuan mereka memang untuk membuat nama baik organisasi ini tercemar, dipandang buruk di mata masyarakat. Efeknya akhirnya seperti ini ya kan, salah satunya. Sudah terbukti di Wonogiri, sekarang malah informasi yang kita dapat dilarang adanya kegiatan latihan pencaksilat. Buset, ini udah kayak zaman penjajahan aja ya. Latihan PSHT dulu ketika namanya masih PSC, latihan di Baharjo ini selalu dibubarkan oleh pemerintahan Belanda maupun Jepang karena dianggap sebagai wadah bagi para pemuda Indonesia untuk memberontak zaman penjajahan dulu. Nah sekarang ini dianggap sebagai wadah para pemuda untuk tawuran, makanya dilarang kegiatan pencaksilat. Kasihan yang tidak tahu apa-apa dulu-dulu. Kasihan saudara-saudara kita yang bersaing dalam hal positif ini dulu-dulu. Jadi mari kita membenahi organisasi kita dan diri kita masing-masing dulu-dulu. Ini memang ada kesalahan dalam langkah kita mengambil
keputusan untuk membela nama besar organisasi, nanti mungkin akan banyak yang berkomentar. Cobalah turun ke lapangan, rasakan ini bagaimana susahnya dulu-dulu dalam membela nama besar organisasi. Jadi saya sering memberi masukan ya dulu-dulu. Organisasi kita ini adalah organisasi besar ya kan. Tidak hanya sentratis saja, mungkin organisasi atau perguruan yang lain. Jika Anda merasa organisasi Anda besar, seharusnya Anda bisa menyelesaikan permasalahan organisasi yang besar ini dengan rapi. Secara struktur, kita ini punya sesepuh, kita punya kangmas, kita punya pimpinan. Hal yang besar yang di luar kapasitas kita pasrahkan kepada kangmas-kangmas kita. Pasti beliau ini akan memberikan solusi yang terbaik. Permasalahan yang di sini sifatnya mengglobal ya kan, bisa efeknya kemana-mana. Ini kita harus sounding dulu kepada pengurus cabang lah minimal. Karena apabila kita mengambil langkah, ini nanti yang bertanggung jawab siapa? Karena bisa jadi apapun yang terjadi kepada kita, ini tidak akan ada yang bisa bertanggung jawab. Dan resiko walaupun kita siap menanggungnya, itu yang dirugikan bukan hanya kita, keluarga kita di rumah ya kan, saudara-saudara kita dan saudara-saudara seorganisasi kita ini tidak akan mungkin bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi pada kehidupan kita. Jadi semoga dalam video ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya dulur atas informasi yang kita dapat ini, dan semoga informasi yang kita dapat ini tidak benar adanya. Masa kita di negara asli pewaris pencaksilat ini, pewaris budaya pencaksilat ini harus dilarang mengembangkan organisasi maupun perguruan pencaksilat di negeri kita sendiri. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Salam persaudaraan.